Bacaan Alkitab 23 Oktober 2021. 2 Raja-Raja pasal 4, 1 Timotius pasal 1, Daniel pasal 8, dan Mazmur pasal 116. 2 Raja-Raja pasal 4. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Yahweh, dan orang ini berkata, "Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan, dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Yahweh yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil, maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana." Pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi bujangnya, "Panggillah perempuan Sunem itu." Lalu dipanggilnyalah perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehazi. Elisa telah berkata kepada Gehazi, "Cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentera?" Jawab perempuan itu, "Aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku." Kemudian berkatalah Elisa, "Apakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehazi, "Ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua." Lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia." Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, "Pada waktu seperti ini juga tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki." Tetapi jawab perempuan itu, "Janganlah tuanku, ya abdi Yahweh, janganlah berdusta kepada hambamu ini." Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga, pada tahun berikutnya seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, "Aduh kepalaku, kepalaku." Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, "Angkatlah dia dan bawa kepada ibunya." Diangkatnyalah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari, tetapi sesudah itu matilah dia. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannyalah dia di atas tempat tidur abdi Yahweh itu. Ditutupnyalah pintu dan pergi, sehingga anak itu saja di dalam kamar. Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, "Suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Yahweh itu, dan akan terus pulang." Berkatalah suaminya, "Mengapakah pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya? Padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat." Jawab perempuan itu, "Jangan khawatir." Dipelanainya lah keledai itu dan berkatalah ia kepada bujangnya, "Tuntunlah dan majulah, jangan tahan-tahan aku dalam perjalananku, kecuali apabila aku katakan kepadamu." Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Yahweh di Gunung Karmel. Segera sesudah abdi Yahweh melihat dia dari jauh, berkatalah ia kepada Gehazi bujangnya, "Lihat, perempuan Sunem itu datang." Larilah menyongsongnya dan katakanlah kepadanya, "Selamatkah engkau, selamatkah suamimu, selamatkah anak itu?" Jawab perempuan itu, "Selamat." Dan sesudah ia sampai ke gunung itu,
Dipegangnyalah kaki abdi Yahweh itu. Tetapi Gehazi mendekat hendak mengusir dia. Lalu berkatalah abdi Yahweh, biarkanlah dia, hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku, tidak memberitahukannya kepadaku. Lalu berkatalah perempuan itu, adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada Tuanku? Bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong? Maka berkatalah Elisa kepada Gehazi, ikatlah pinggangmu, bawalah tongkatku di tanganmu dan pergilah. Apabila engkau bertemu dengan seseorang, janganlah beri salam kepadanya. Dan apabila seseorang memberi salam kepadamu, janganlah balas dia. Kemudian taruhlah tongkatku ini di atas anak itu. Tetapi berkatalah ibu anak itu, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Adapun Gehazi telah berjalan mendahului mereka dan telah menaruh tongkat di atas anak itu, tetapi tidak ada suara dan tidak ada tanda hidup. Lalu kembalilah ia menemui Elisa serta memberitahukan kepadanya, katanya, anak itu tidak bangun. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Sesudah ia masuk, ditutupnyalah pintu, sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar, kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu dengan mulutnya di atas mulut anak itu, dan matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniarap pulalah ia di atas anak itu. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Kemudian Elisa memanggil Gehazi dan berkata, panggillah perempuan Sunem itu. Dipanggilnyalah dia, lalu datanglah ia kepadanya. Maka berkatalah Elisa, angkatlah anakmu ini. Masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya, lalu keluar. Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Dan ketika pada suatu kali rombongan Nabi duduk di depannya, berkatalah ia kepada bujangnya, taruhlah kuali yang paling besar di atas api dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan Nabi itu. Lalu keluarlah seorang dari mereka ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran. Ia menemui pohon sulur-suluran liar dan memetik daripadanya labu liar, serangkul penuh dalam jubahnya. Sesudah ia pulang, teruslah ia mengiris-irisnya ke dalam kuali masakan tadi, sebab mereka tidak mengenalnya. Kemudian dicedoklah dari masakan tadi bagi orang-orang itu untuk dimakan, dan segera sesudah mereka memakannya, berteriaklah mereka serta berkata, maut ada dalam kuali itu, hai abdi Yahweh, dan tidak tahan mereka memakannya. Tetapi berkatalah Elisa, ambillah tepung, dilemparkannyalah itu ke dalam kuali serta berkata, cedoklah sekarang bagi orang-orang ini supaya mereka makan, maka tidak ada lagi sesuatu bahaya dalam kuali itu. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Yahweh roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannyalah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya, sesuai dengan firman Tuhan. 1 Timotius pasal 1. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Yahweh Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Yahweh Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu, agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Yahweh dalam iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan.
yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah, dan seterusnya segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat yang berdasarkan Injil dari Yahweh yang mulia dan maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Yahweh yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himenius dan Alexander, yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Daniel pasal 8. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Raja Belshazzar, nampaklah kepadaku Daniel suatu penglihatan sesudah yang tampak kepadaku dahulu itu. Aku melihat dalam penglihatan itu, dan sementara aku melihat, aku berada di Puri Susan, yang ada di wilayah Elam, dan aku melihat dalam penglihatan itu bahwa aku sedang di tepi sungai Ulai. Aku mengangkat mukaku dan melihat, tampak seekor domba jantan berdiri di depan sungai itu. Tanduknya dua dan kedua tanduk itu tinggi, tetapi yang satu lebih tinggi dari yang lain, dan yang tinggi itu tumbuh terakhir. Aku melihat domba jantan itu menanduk ke barat, ke utara dan ke selatan, dan tidak ada seekor binatang pun yang tahan menghadapi dia, dan tidak ada yang dapat membebaskan dari kuasanya. Ia berbuat sekehendak hatinya dan membesarkan diri. Tetapi sementara aku memperhatikannya, tampak seekor kambing jantan datang dari sebelah barat, yang melintasi seluruh bumi tanpa menginjak tanah, dan kambing jantan itu mempunyai satu tanduk yang aneh di antara kedua matanya. Ia datang pada domba jantan yang dua tanduknya, dan yang kulihat berdiri di depan sungai itu, lalu menyerangnya dengan keganasan yang hebat. Aku melihatnya mendekati domba jantan itu. Ia menggeram, lalu ditanduknya domba jantan itu. Dipatahkannya kedua tanduknya, dan domba jantan itu tidak berdaya untuk tahan menghadapi dia. Dihempaskannya dia ke bumi, diinjak-injaknya, dan tidak ada yang melepaskan domba jantan itu dari kuasanya. Kambing jantan itu sangat membesarkan dirinya, tetapi ketika ia sampai pada puncak kuasanya, patahlah tanduk yang besar itu. Lalu pada tempatnya tumbuh 4 tanduk yang aneh, sejajar dengan keempat mata angin yang dari langit. Maka dari salah satu tanduk itu muncul suatu tanduk kecil yang menjadi sangat besar ke arah selatan, ke arah timur, dan ke arah tanah permai. Ia menjadi besar, bahkan sampai kepada bala tentera langit, dan dari bala tentera itu, dari bintang-bintang dijatuhkannya beberapa ke bumi, dan diinjak-injaknya. Bahkan terhadap panglima, bala tentera itu pun ia membesarkan dirinya, dan daripadanya diambilnya korban persembahan sehari-hari, dan tempatnya yang kudus dirobohkannya. Suatu kebaktian diadakan secara fasik menggantikan korban sehari-hari, kebenaran dihempaskannya ke bumi, dan apapun yang dibuatnya semuanya berhasil. Kemudian kudengar seorang kudus berbicara, dan seorang kudus lain berkata kepada yang berbicara itu, sampai berapa lama berlaku penglihatan ini, yakni korban sehari-hari dan kefasikan yang membinasakan, tempat kudus yang diserahkan dan bala tentera yang diinjak-injak. Maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Sedang aku, Daniel, melihat penglihatan itu dan berusaha memahaminya, maka tampaklah seorang berdiri di depanku yang rupanya seperti seorang laki-laki.
Dan aku mendengar dari tengah sungai Ulai itu suara manusia yang berseru, "Gabriel, buatlah orang ini memahami penglihatan itu." Lalu datanglah ia ke tempat aku berdiri. Dan ketika ia datang, terkejutlah aku dan jatuh tertelungkup. Lalu ia berkata kepadaku, "Pahamilah, anak manusia, bahwa penglihatan itu mengenai akhir masa." Sementara ia berbicara dengan aku, jatuh pingsanlah aku tertelungkup ke tanah. Tetapi ia menyentuh aku dan membuat aku berdiri kembali. Lalu berkatalah ia, "Kuberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi pada akhir muka ini. Sebab hal itu mengenai akhir zaman. Domba jantan yang kau lihat itu dengan kedua tanduknya ialah raja-raja orang Media dan Persia. Dan kambing jantan yang berbulu kesat itu ialah raja negeri Yunani. Dan tanduk besar yang di antara kedua matanya itu ialah raja yang pertama. Dan bahwa tanduk itu patah dan pada tempatnya itu muncul 4 buah, berarti 4 kerajaan akan muncul dari bangsa itu, tetapi tidak sekuat yang terdahulu. Dan pada akhir kerajaan mereka, apabila orang-orang fasik telah penuh kejahatannya, maka akan muncul seorang raja dengan muka yang garang dan yang pandai menipu. Kekuatannya akan menjadi hebat, tetapi tidak sekuat yang terdahulu. Dan ia akan mendatangkan kebinasaan yang mengerikan, dan apa yang dilakukannya akan berhasil. Orang-orang berkuasa akan dibinasakannya, juga umat orang kudus. Dan oleh kerana akalnya, penipuan yang dilakukannya akan berhasil. Ia akan membesarkan dirinya dalam hatinya, dan dengan tak disangka-sangka banyak orang akan dibinasakannya. Juga ia akan bangkit melawan raja segala raja, tetapi tanpa perbuatan tangan manusia ia akan dihancurkan. Adapun penglihatan tentang petang dan pagi itu, apa yang dikatakan tentang itu adalah benar. Tetapi engkau sembunyikanlah penglihatan itu, sebab hal itu mengenai masa depan yang masih jauh. Maka aku, Daniel, lelah dan jatuh sakit beberapa hari lamanya. Kemudian bangunlah aku dan melakukan pula urusan raja. Dan aku tercengang-cengang tentang penglihatan itu, tetapi tidak memahaminya. Mazmur pasal 116. Aku mengasihi Tuhan, sebab ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab ia menyendengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku, aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan, "Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku." Tuhan adalah pengasih dan adil. Yahweh kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan, di negeri orang-orang hidup. Aku percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Aku ini berkata dalam kebingunganku, semua manusia pembohong. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya.